Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Nita. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita hari ini adalah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kejujuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian tentunya sudah mempelajari kisah 25 nabi. Nabi Muhammad SAW pasti disebut sebagai Nabi ke-25 atau Nabi terakhir. Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Oleh karena itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Di samping itu, Nabi Muhammad terkenal sangat jujur. Sikap jujur tersebut sudah diperlihatkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Pada usia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan Siti Khadijah binti Khuwailid yang kaya dan dihormati di kota Mekkah. Pada usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama-sama dengan orang-orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai ke bagian Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Pada akhirnya mereka sepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah pun kemudian menyarankan suatu jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Beliau mengambil selembar selendang, kemudian Hajar Aswad itu diletakkan di tengah-tengah selendang tersebut. Beliau lalu meminta seluruh pemuka kabilah yang berselisih untuk memegang ujung-ujung selendang itu. Mereka kemudian mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya Rasulullah SAW lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Mereka pun tidak jadi saling menumpahkan darah. Sejak saat itu beliau dikenal di antara kaumnya dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat dan pengikutnya sangat menghormati dan mencintai beliau, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Mari kita teladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika orang tua kita meminta bantuan untuk membeli sesuatu di warung, terus ada sisa uang pembelian, nah uang itu harus dikembalikan kepada orang tua. Percayalah anak-anak, bahwa anak yang jujur pasti disayang teman-teman, guru, dan orang tua. Yang kedua adalah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun Nabi Muhammad justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad SAW mencium cucunya Hasan bin Ali, sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anak, kita harus saling menyayangi, sayang kepada orang tua, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Nah, selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling disukai oleh Allah? Nabi bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi,
Kemudian apa? Nabi menjawab, berbaktilah kepada orang tuamu. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Jawab Nabi, jihad fisabilillah. Yang ketiga adalah kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau, antara lain yang pertama, Nabi Muhammad sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Selanjutnya, Nabi Muhammad mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kita harus peduli terhadap bumi kita ini, harus kita jaga. Jangan sampai bumi kita ini rusak, nanti tidak akan bermanfaat untuk kehidupan kita, maka dari itu harus kita jaga. Yang keempat, Nabi Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini. Tujuan dakwah Nabi Muhammad adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah, beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara kaum pendatang Muhajirin dengan kaum Ansyar sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata yang santun terhadap orang tua, guru, masyarakat, dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Kita juga harus menjaga lingkungan kita agar selalu bersih anak-anak, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita jangan membuang sampah di sembarang tempat, apalagi kok membuang di selokan. Justru kita harus bersama-sama bekerja bakti membersihkan lingkungan kita, seperti membersihkan selokan. Nah, sekian untuk materi kita hari ini. Sekarang kerjakan tugas, kerjakan di buku tulis. Setelah dikerjakan, jangan lupa kirimkan tugasmu ke WA Bunita ya anak-anak. Selamat mengerjakan dan jangan lupa jaga kesehatanmu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.